Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Titis Kartika Dewi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Pandansari, Kabupaten Purbalingga. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Titis Kartika Dewi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Pandansari, Kabupaten Purbalingga. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid yang berbeda di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Untuk itu, perlu adanya strategi khusus dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pemetaan kebutuhan belajar murid didasarkan pada 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid, kedua, minat belajar murid, ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Sebelum melakukan pembelajaran, guru mendiagnosa kesiapan belajar murid dengan cara melakukan tes diagnostik terhadap murid maupun dengan melihat kemampuan belajar murid di kelas sebelumnya. Mengamati atau menanyakan langsung ke murid juga dapat dilakukan sehingga kita dapat memahami kesiapan murid. Menggunakan diferensiasi konten dalam menyediakan berbagai sumber belajar dapat membantu murid dalam kesiapan belajar. Bantuan yang diberikan juga menyesuaikan tingkat kesiapan murid itu sendiri. Minat belajar murid. Melakukan pemetaan minat belajar murid juga perlu dilakukan, sehingga guru dapat memfasilitasi kebutuhan murid sesuai minat belajar dan memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan murid lebih kepada bagaimana murid belajar sesuai dengan gaya belajar yang beragam dan bervariasi. Kaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru haruslah menyesuaikan kebutuhan murid, menyesuaikan pembelajaran, cara memberi pembelajaran, metode, strategi pembelajaran, serta memperlakukan murid sesuai dengan karakter murid. Keterkaitan antar materi 1.2, nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak sebagai pendidik yang memiliki peran dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi serta menjadi teladan bagi guru lain dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan dan melaksanakan visi guru penggerak tentunya berpusat kepada kebutuhan murid, menyesuaikan kekuatan potensi dari lingkungan sekolah dan potensi dari murid. Setiap murid memiliki potensi, bakat, minat, karakteristik yang beragam. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi untuk dapat memahami keunikan murid, memenuhi kebutuhan murid, mengembangkan minat dan bakat murid yang dapat digunakan untuk menguatkan pelaksanaan visi guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, namun juga untuk menanamkan nilai luhur
budaya positif kepada anak dengan cara yang lebih mengena dan sesuai dengan profil belajar murid, sehingga penerapan budaya positif dapat terlaksana dengan baik, tanpa murid merasa melaksanakan perilaku yang baik karena mematuhi aturan karena takut hukuman maupun mengharapkan penghargaan, namun lebih kepada motivasi intrinsik dengan kesadaran diri murid mematuhi keyakinan yang telah disepakati. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru lebih mudah dalam mengembangkan motivasi intrinsik murid untuk mandiri dalam melaksanakan segala aturan yang telah berlaku maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami murid dengan mandiri dan percaya diri. Koneksi antar materi secara keseluruhan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mempersiapkan murid dalam menghadapi perubahan zaman dengan segala tantangan. Bermodalkan nilai dan peran guru penggerak, sudah tentu seorang guru mempunyai visi, murid impian, yang intinya dapat tercapai dengan membiasakan budaya positif yang sudah dibentuk di dalam lingkungan sekolah, sehingga kelak menjadikan murid sebagai sosok profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai luhur, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul 2.1, menyadarkan saya bahwa sebagai pendidik bukan hanya bertugas mentransfer ilmu, namun juga memahami karakter murid sehingga kita mengetahui strategi yang tepat dalam menuntun murid sesuai dengan kebutuhan murid, profil murid, serta minat murid supaya dapat dikembangkan secara optimal. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dengan melakukan pendekatan, memahami setiap karakter murid menjadikan saya lebih mudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih memberikan rasa senang kepada murid karena mereka merasa dihargai, diterima, dan berperan aktif dalam pembelajaran. Lebih dapat membantu murid memahami materi serta mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya menganggap tantangan itu sebagai penyemangat untuk mencari solusi dari setiap tantangan. Tantangan membuat saya lebih ingin melakukan kolaborasi terus bersama untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang menyenangkan, lebih memberikan makna, dan memenuhi kebutuhan murid. Saya lebih belajar sabar dalam menghadapi setiap perilaku murid. Buah mangga kaya serat, dimakan manis rasanya, semakin menambah semangat belajar modul selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.